tes di depan kaca gitu ya, mau ngomong nih sama orang, teman-teman jadi kayak gini loh, maksud aku tuh kalian jangan kayak gitu, kan nggak menarik banget ya gitu. Hai guys, nah kemarin Mino kan baca buku nih tentang bicara itu ada seninya. Setelah Mino baca buku ini, aku ngerasa kayak perlu nih aku bagi ke teman-teman, aku share ke teman-teman apa yang udah aku baca, dan ini bermanfaat insya Allah buat kita semua gitu. Karena kemungkinan tidak semua orang tahu gimana sih caranya berbicara di depan orang lain agar kita tuh lebih didengarkan. Terus agar kita tuh orang lain tuh lebih memperhatikan kita gitu loh ketika berbicara, nggak yang males-malesan itu dengerinnya. Nah ini makanya ditonton video ini sampai habis ya. Nah jadi di sini tuh ada 5 unsur atau semacam 5 tips and trick lah ya, yang bakal aku kasih tahu ke teman-teman gimana agar memikat hati para pendengar ketika berbicara sama kamu gitu. Yang pertama adalah penampilan yang baik. Nah di sini ternyata penting banget ya, kita tuh harus berpenampilan rapi, enak dipandang, baik lah ya gitu. Karena aku pernah survei sebelumnya atau kayak pernah membandingkan dalam keadaan ketika aku berpakaian yang rapi, bukannya nggak kulemek kalau di orang Sunda tuh bilangnya kulemek berminyak gitu ya, dengan ketika aku pakai baju yang asal aja, terus kerudung yang ya udahlah asal aja gitu ya, terus muka juga kayaknya dalam keadaan capek, berminyak, itu kulemek itu loh tadi. Nah responnya itu antara aku yang rapi dengan aku yang gak rapi itu ternyata para pendengar itu beda banget teman-teman. Ini sangat ngefek ternyata. Kita sering lah ya dengar kayak istilah semacam don't judge the book by the cover. Nah itu kan istilahnya dalam artian kita nggak boleh ngeliat sesuatu hanya dengan melihat dari luarnya saja gitu. Tetapi ketika kita berbicara dengan orang lain, ternyata ini perlu kita perhatikan gitu. Contoh kecil, aku kan suka beli buku untuk coret-coret gitu ya di salah satu toko di tempatku. Nah ketika aku beli buku tersebut, aku tertarik dong karena dari luarnya itu bagus nih. Contohnya bukunya kayak gini, kan lucu banget kan. Terus samping-sampingnya tuh ada warna-warnanya, ada gambar catnya kan, lucu gitu. Tetapi pas aku buka dalamnya, pas udah nyampe rumah, loh aku kira dalamnya ada gambarnya, ternyata ada putih biasa gitu. Nah ini adalah salah satu contoh yang aku kasih tahu ya. Maksudnya gimana? Ketika kita mungkin berbicara dengan orang lain, terus ngeliat mereka yang teman bicara kita atau lawan bicara kita itu enak ya dilihatnya, berpenampilan baik, rapi, wangi gitu ya, diajak ngobrol juga jadi nyaman kan kita. Iya, akhirnya kan kita jadi nggak dengerin gitu. Atau misal kayak kamu suka beli snack atau apapun itulah ya, salah makannya, ketika ngeliat kemasannya, ih lucu ya, padahal nggak tahu kan dalamnya tuh enak apa enggak gitu. Perbedaan snack yang dibungkus, misalnya nih singkong lah ya, singkongnya sama, rasanya sama, ketika dibungkus dengan cup yang bagus, satunya dibungkus dengan cup dan ada brandnya, satunya cuma dibungkus plastik terus di hektar, itu bakal jauh banget ya bedanya. Pasti orang bakal ngelirik yang lucu ini gitu, terus bakal mikir bahwa yang ini tuh rasanya enak banget gitu, yang ini biasa, padahal kan sama ternyata gitu loh teman-teman. It's more important ya, penampilan tuh perlu diperhatikan. Ketika aku baca buku bicara itu ada seninya itu loh. Dan
aku alami sendiri ketika aku nggak pakai baju yang rapi, akhirnya mereka kayak asal denger aja. Ketika aku berpenampilan mungkin nyaman, baik lah gitu ya, misalnya mukanya gitu atau apa ya nggak berminyak lah, mereka mau dengerin aku gitu loh. Yang kedua yaitu selalu tersenyum. Oke, coba kamu tes di depan kaca gitu ya, mau ngomong nih sama orang, teman-teman jadi kayak gini loh, maksud aku tuh kalian jangan kayak gitu, kan nggak menarik banget ya gitu. Ketika kamu, nah teman-teman, jadi aku mau kasih tahu nih ke kalian kalau ternyata produk ini tuh bagus banget gitu buat kalian coba. Nah jadi kayak ada semacam senyumannya sedikit lah ya. Kalian milih yang mana? Milih orang yang ngomong sama kalian tuh dengan muka datar dan gak senyum, masang muka yang aneh, atau sama teman kamu yang ceria gitu ya. Gak ceria sih, maksudnya kan ini bukan bahas ceria atau enggak, maksudnya tuh keep smile gitu, kan enak ya dipandangnya gitu. Ternyata itu sangat mempengaruhi sekali, karena di alam bawah sadar kita, ketika kita berbicara dengan orang yang penuh antusias, ini apa sih, semut ya, nah penuh dengan antusias terus senyum terus gitu, kita juga ikut jadi semangat, terus ikut jadi kayak wah dia tertarik nih ngobrol sama gua gitu ya, ibaratnya kayak gitu loh. Itu penting. Dan senyum tuh kan gak bayar ya, maksudnya tuh gratis gitu loh teman-teman. Terus ada juga kan pepatah kayak gini, senyum itu ibadah, karena maksudnya ketika orang lain jadi ikut senang sama kita gitu kan berarti kita dapat pahala juga kan gitu loh. Oke, udah lah ya, senyum, jangan lupa senyum, jangan cemberut aja. 3 adalah pupil mata yang membesar dan tatapan stabil. Oke, pupil mata, ya Allah Meng, membesar itu jadi kayak gini loh, misalnya kita ngerespon orang, dia cerita bla 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 bla, terus kayak oh iya serius gitu, jadi kita kayak tertarik gitu loh dengan apa yang dia ceritakan gitu. Jadi kan si lawan bicara kita ngerasa bahwa kita itu mendengarkan kita nih gitu, mendengarkan apa yang mereka katakan gitu, jadi memperhatikan kita gitu. Jadi jadilah pendengar yang baik, ibaratnya kayak gitu. Oh iya serius gitu, dibanding dengan masa sih gitu ya. Jadi matanya tuh jadi sipit, jadi bengkerut tuh nggak bagus banget teman-teman. Atau kamu responnya oh ya gitu, dibanding dengan oh iya, dibanding dengan serius gitu, atau oh iya gitulah. Dan tatapan yang stabil, maksudnya kayak gimana? Kita pandangannya itu nggak kesana kemari, atau nggak sambil mainin HP, atau nggak sambil ngetik di laptop gitu, atau nggak sambil apa ya mainin anak, atau ya apapun itu, intinya tatapan kalian tuh nggak ke pembicara kalian, maksudnya nggak ke lawan bicara gitu. Nah ya Allah mesh, nah ini teman-teman masuk juga ternyata di 5 unsur cara agar kita tuh memikat lawan bicara kita gitu ya. Jadi teman-teman diharapkan untuk ketika ngobrol sama orang lain nggak sambil mainin HP, nggak sambil teman kamu ngomong nih tapi kamu kayak temennya di sini, mata kamu ke sana, ya tatapan kosong gitu loh, nggak kayak malas-malasan gitu, nggak kayak gitu. Jadilah pendengar yang baik ya Allah Meng. Yang keempat adalah percaya diri. Segala sesuatu, apapun yang kita mau lakukan gitu ya, kita mau presentasi di depan orang, kita mau menjual produk kita gitu, kita mau ngobrol sama orang lain, kita mau memulai usaha, kita mau membuat suatu karya, intinya kuncinya adalah percaya diri. Ketika kita nggak percaya sama diri sendiri, otomatis orang pun tidak akan percaya dengan kita gitu. Yang perlu kita perhatikan adalah ya kita dulu gitu yang percaya sama diri kita gitu. Ternyata ngobrol sama orang lain juga kayak gitu loh teman-teman. Kalau misalnya dari kitanya aja ragu untuk menyampaikan sesuatu gitu, otomatis si orang lawan bicara kita yang ngedengar kita juga ragu dong.
ini bener gak sih dia ngomongin itu, bener gak sih gitu loh. Percaya diri, ajak ngobrol tapi kayak malu-malu, kayaknya ya enggak, kayak gitu. Ih udahlah kamu aja, atau ya Allah gitu. Kayak apa sih gitu, kenapa gitu. Percaya diri ya. Oke. Next, yang kelima, ini poin yang terakhir, gestur tubuh atau bahasa tubuh lah ya. Misalnya nih, kamu lagi presentasi secara online. Nah, itu gestur tubuh tuh atau gerakan tangan tuh penting banget untuk meyakinkan para pendengar kita. Jadi kita tuh harus kelihatan dari kepalanya, pundaknya, dan gerakan tangannya. Itu agar apa? Agar kita tuh bisa lebih meyakinkan audiens gitu loh ketika mendengarkan kita. Bedanya orang yang ngomong tanpa gerakan tangan gitu, biasa aja ngomong kayak dengan raut muka yang datar, itu tuh berbeda banget responnya dengan orang yang presentasi dengan muka yang ceria, terus keep smile dengan tangan yang bergerak-gerak gitu ya. Ternyata itu salah satu cara agar mereka para pendengar tuh antusias ke kita, teman-teman gitu. Jadi buat kamu yang mungkin suka presentasi secara online atau apa ya, webinar gitu ya, dengan tangan terkepal terus gitu. Dari sekarang coba untuk menggerakkan tangan kalian. Bahkan bukan cuma secara online hal ini tuh. Jadi offline juga, atau kayak face to face kalian ngobrol sama teman juga ternyata perlu untuk kita sedikit menggerakkan tangan kita gitu loh, agar teman-teman juga yang ngedenger jadi antusias. Kamu bisa coba semua ini ya, tips and trik ini 5 yang aku kasih tahu dari buku Bicara Itu Ada Seninya. Semoga bermanfaat buat kalian, dan langsung gaskeun, praktekkeun gitu ya. Thank you for watching and see you in the next video. Bye.